Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatun Nikmah, NIM E97218071. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang amalan tarekat awaliyah di Pondok Pesantren Maskuria di Gang Wonocolo, Surabaya, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tarekat Muktabaro 2. Baik, di sini saya mengangkat 3 rumusan masalah meliputi: 1. Apa itu tentang tarekat awaliyah? Yang kedua, bagaimana silsilah tarekat awaliyah? Yang ketiga, amalan tarekat awaliyah apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-Mashkuriyah, Gang Wonocolo, Surabaya. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian. Yang pertama, penelitian lapangan yang tujuannya untuk mengetahui dan serta mengobservasi secara langsung amalan-amalan tarekat awaliyah yang diamalkan di Pondok Pesantren Al-Mashkuriyah, Gang Wonocolo, Surabaya. Yang kedua, objek penelitian. Saya meneliti di Pondok Pesantren Al-Mashkuriyah, Gang Wonocolo, Surabaya. Yang ketiga, pengumpulan data. Saya menggunakan wawancara dan narasumbernya Aba Abu Sahal dan Umi Rusdia. Kemudian dokumentasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tarekat alawiyah. Tarekat alawiyah ialah sebuah sistem kehidupan yang dijalani dan juga diajarkan oleh keluarga Bani Alawi yang berdasar pada manhaj nubuwah yang juga diwarisi dari datuknya yang bernama Muhammad bin Abdillah atau Rasulullah. Dan dengan sistem tersebut bahwa prinsipnya mengacu kepada 2 hal, yang diantaranya yaitu hablum minallah atau biasanya juga disebut dengan hubungan dengan Allah, dan juga hablum minanna atau yang disebut dengan hubungan dengan sesama manusia. Di mana kata alawiyah ini diambil dari nama tokoh Alawiyin dan juga nenek moyang dari keluarga Bani Alawi Al-Yamani. Beliau yang bernama Alwi bin Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bakir bin al-Zainal Abidin bin al-Husain bin Fatimah Azhara bin Muhammad Rasulullah SAW. Dalam Pondok Pesantren Al-Mashkuriyah Wonocolo ini pada awal mulanya bermula dari Jatman. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Mashkuriyah, beliau yang bernama Abu Sahal, jadi di Surabaya ini dahulunya itu adalah suatu perkumpulan Jatman, yaitu Jamaiyah Al-Muktabaro. Jatman sendiri di sini itu meliputi seperti tarekat Qadiriyah, Saziliyah, Naksabandiyah, Kalwatiyah, Sotoriyah, Samaniyah, Tinzaniyah, Alawiyah, dan sebagainya. Dalam pondok pesantren yang saya pilih untuk terjun ke lapangan, bahwa di sini tuh mengikuti amalan tarekat Alawiyah. Dalam hal ini, Jatman dibentuk dengan tujuan untuk memberikan suatu rambu-rambu kepada masyarakat tentang tarekat Muktabaro dan Wairu Muktabaro. Jika kita lihat dari segi organisasi, Jatman secara de facto berdiri pada bulan Rajab 1399 Hijriah, bertepatan dengan Juni 1979 Masehi. Namun sebelum terbentuknya Jatman ini, bibit dari organisasi tersebut telah lahir, yaitu Jamiyah Thariqah Al-Muktabaro. Pembentukan organisasi ini sebagai wadah untuk menetapkan bahwa tarekat-tarekat Muktabaro dan Wairi Muktabaro ini, sehingga umat Islam ini tidak akan terjebak dan salah dalam mengamalkan sebuah tarekat. Organisasi Jatman di Surabaya pada saat ini menjadi vakum disebabkan oleh ketua dari Jatman di Surabaya ini telah wafat dan wakilnya juga pun ikut wafat. Lalu muncul keinginan untuk membangun kembali, namun jajarannya semuanya pada wafat, apalagi pada saat kondisi sedang virus COVID-19 ini, organisasi ini telah menjadi vakum. Dalam
dalam pondok pesantren ini Al-Maskuriyah Gang Wonocolo ini, menurut Abu Sahal tentang Thariqah Awaliyah ini dilihat dari 3 hal, meliputi yang pertama itu saat melihat suatu kejadian itu kita teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika melihat sesuatu teringat selalu kepada Allah. Yang ketiga, melihat sesuatu yang dilihat sebelumnya itu pasti ada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pandangan yang berbeda, maka dari itu melahirkan sebuah pandangan yang berbeda pula, namun tujuannya masih tetap sama. Menurut Abu Sahal juga tarekat Alawiyah ini sama dengan tarekat yang lainnya. Yang membedakan hanya caranya yang berbeda, tata caranya yang berbeda. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang silsilah tarekat Awaliyah. Silsilah tarekat dari jalur Ahlul Bait. Yang pertama itu dari Nabi Muhammad SAW, turun kepada Ali bin Abi Thalib dan Husain dan Hasan. Selanjutnya turun kepada Ali Zainal Abidin. Selanjutnya turun kepada Muhammad Al-Abakir. Selanjutnya turun kepada Ja'far As-Sadiq. Yang selanjutnya turun kepada Ali Al-Uraidi. Yang selanjutnya Muhammad, lalu yang terakhir Isa. Selanjutnya silsilah dari jalur Abu Madyan Al-Maghribi. Yang pertama itu turun dari kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, kemudian turun kepada Hasan Al-Basri, kemudian turun kepada Habib Al-Azami, lalu turun kepada Daud At-Toi, yang selanjutnya turun kepada Ma'ruf Al-Qarqi, yang selanjutnya Sari As-Sakoti, yang selanjutnya Al-Zunaid bin Muhammad, yang selanjutnya As-Sibli, selanjutnya Abu Thalib Al-Makki, selanjutnya Abi Muhammad Al-Juwaini, turun ke Imanul Haramain, yang selanjutnya Imam Al-Ghazali, selanjutnya Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ibnu Arabi, kemudian Abil Hasan bil Hirzhim, yang selanjutnya Abu Madiyah Su'aib dan Husain Al-Anshori, yang terakhir kepada Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali. Baik, yang ketiga saya akan membahas tentang amalan tarekat Alawiyah. Pada pondok pesantren Al-Maskuriyah, amalan tarekatnya itu berbeda pada tata caranya, seperti cara berzikirnya. Akan tetapi maksud dan tujuannya itu tetap sama, yaitu menuju atau jalan kepada Allah, dan hal ini itu tetap sama seperti dengan tarekat lainnya. Cara berbeda seperti saat melakukan zikir itu tidak seperti tarekat yang lain yang melakukan zikir sampai kepalanya muter dengan cepat. Namun tarekat Alawiyah ini saat melakukan zikir ini yaitu seperti orang yang normal pada umumnya, seperti orang yang melakukan zikir pada umumnya yang nggak sampai terlalu berlebih-lebih. Selanjutnya pada tarekat ini posisinya itu tergantung pada posisi hati. Saat hati itu bisa menerima atau tidak. Awaliyah ini termasuk tarekat yang atau umum, disebut umum. Jadi para pengikutnya itu bebas tanpa ada baiat. Tarekat lainnya bisa mengikuti tarekat Awaliyah ini tanpa adanya baiat, namun tarekat yang lain harus juga mematuhi prosedur dari tarekat yang ia ikutinya. Sifat ajarannya juga tidak memberatkan. Bisa dikatakan bahwa tarekat ini lebih cenderung fleksibel. Dari kefleksibelannya ini, tarekat ini lebih sering digemari oleh para kalangan, oleh anak muda. Orang yang mengikuti tarekat Alawi ini tidak memiliki ciri khas. Tarekat ini juga tidak memiliki ciri khasan karena tarekat ini tidak fanatik. Kegiatan rutinannya tarekat Alawiyah ini di Pondok Pesantren Al-Maskuriyah Wonocolo Surabaya ini meliputi pada setiap bulannya itu pada setiap bulan sekali itu ada kegiatan zikir di Masjid Muayyad Surabaya. Namun
Namun pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini, kegiatannya itu sedikit dikurangi karena tidak mau mengambil sebuah resiko yang tinggi. Dalam kegiatan zikir seperti istighosa, Rabiul Adat, yaitu terus selanjutnya itu membaca Yasin dan sebagainya. Siapapun bisa mengikuti kegiatan ini. Namun, karena ijazah di Tarekat Alawiyah ini bersifat umum, adapun amalan yang pada Tarekat Alawiyah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.